mengucapkan selamat tahun baru Islam 1445 Hijriah. Semoga tahun ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang berkah, umur yang panjang, lebih dekat kepada Allah, lebih cinta kepada Allah, lebih berharap kepada Allah, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatal shuhuri indallahi idza ishtahar fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, akan tetapi ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal pada bulan sekarang adalah di bulan Muharram. Di antara bulan-bulan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Satu yang berpisah jauh yakni bulan Rajab. Kita sekarang berada di bulan Muharram, yang dimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pada bulan-bulan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah kepada Allah. Ini semuanya tidak pernah jauh dari yang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamal mu'minun. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna, maka Allah Subhanahu wa taala hanya mengajak kepada orang-orang yang beriman saja yang berbicara. Orang yang tidak beriman, maka Allah tidak mengajak dia berbicara. Tanda-tanda orang beriman itu apa, Habib? Dia senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih takut dengan murka Allah. Dia lebih takut dengan ancaman Allah. Dia lebih takut dengan siksa Allah, dan dia berharap untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang beriman. Artinya walaupun dia orang-orang yang beriman, akan tetapi dia melaksanakan, akan tetapi dia melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak mengajaknya berbicara. Allah di sini hanya mengajak orang-orang yang beriman saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina yadhkuruna Allah wa wajilat qulubuhum. Yang dikatakan orang yang beriman, yang dikatakan dia taat kepada Allah, yang dikatakan dia berharap dengan ampunan Allah, yang dikatakan dia yang takut dengan murka Allah, yakni apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Bergetar hatinya, yakni ini diibaratkan dengan perasaan takut. Sama halnya kalau seandainya kita mengatakan kepada sahabat kita atau anak kita, awas di sana ada macan atau di sana ada hantu. Maka si anak tadi saat mendengar ada hantu atau hewan atau benda yang mengekalkannya, maka dia akan menggetarkan tubuhnya, akan mengatakan takut-takut dengan sesuatu yang berkabar oleh orang itu. Ketika ada seorang yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tidak merasakan kenikmatan saat dia menyebut nama Allah, maka kuranglah keimanannya. Bukan berarti tidak beriman, akan tetapi kurang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengatakan menyebut nama Allah,
dia bergetar hatinya, maka dia dikatakan beriman. Kalau tidak ada getaran di hatinya, maka bukan dikatakan beriman. Orang bilang ada presiden akan datang ke kampung kita, maka semua orang di kampung itu akan keluar. Nah, ini yang disebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada perasaan takut di hati kita kepada Allah, maka tidak termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab guru kita Abdul Mukarramun, Abdul Syekh Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan, beliau mengajarkan kepada kita, tambahkanlah perasaan cinta dan takutmu kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan segalanya kepada kita. Kadang-kadang untuk menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana saat kita mengatakan raditu billahi rabban kepada guru kita, berjanji kepada guru kita, memegang tali, mengikuti apa yang disampaikan oleh guru kita, kadang-kadang tidak pernah kita lakukan. Kita bertasbih hanya pada untuk khajatan saja, atau lagi galau baru kita bertasbih kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lagi bahagia, kalau lagi senang, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kayak gini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya akan aku berikan kenikmatan di dunia, tapi di akhirat aku tidak akan pernah memberikan kenikmatan itu kepadanya. Jadi orang hanya saat dia sakit saja dan bahagia, dia tidak menyebut nama Allah. Orang yang kayak gini hanya di dunia saja diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata guru kita, dimanapun ayyi makan, dimanapun tempat, maka ingatlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut nama Allah dimanapun kita berada, maka kita selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita dapat Habib dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana Habib kita menyembunyikan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita tidak pernah berjumpa dengan Allah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman kepada orang-orang yang bertanya bagaimana untuk menambahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Siapa yang ikuti? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin sampai kepada Allah, ikutilah jalan baginda Rasul, ikutilah salafus saleh, ikutilah para tabi'in, maka kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita langsung saja, Pak, ikhwan akhwat rahimahullah, langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa sampai kepada Allah tanpa guru, mustahil. Saya bisa berzikir sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pakai guru yang biasa saja, mustahil. Orang yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni orang yang membawanya telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau jalan-jalan ke tempat yang besar, anggap di Jakarta. Kita bersama orang yang baru satu minggu di Jakarta, maka kita akan dibawa muter-muter tak kemana. Artinya nyasar yang kita dapatkan, bukan tujuan yang kita peroleh. Tapi kalau seandainya kita bersama orang yang sudah tinggal di Jakarta bertahun-tahun, bahkan dia lahir di Jakarta, kita minta antar ke tempat yang kita tuju, maka disampaikan oleh dia dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Itulah seorang mursyid. Kalau seorang mursyid dia sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan hati murid-muridnya untuk cinta kepada Allah, menyebut nama Allah oleh sang guru, maka hati kita langsung connect kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mursyid, seorang wali, seorang mursyid yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya kalau dia menyebutkan nama Allah, hati kita langsung connect kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu mursyid sebenarnya. Bila seandainya ada orang Allah entah dia menyebutnya itu tawajjuh atau mentalqin, saat dia menyebutkan hal itu, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak tergetar hati kita untuk menyebutkan nama Allah, maka berarti dia ini bukan mursyid sebenarnya. Karena mursyid sebenarnya walaupun dia menyebut nama Allah, mungkin ikhwan akhwat pernah ada yang mendengar ceramah Syekhana hanya berbicara, tidak menyebutkan nama Allah, orang-orang di sekitarnya jadbar, teriak semuanya. Tidak perlu menyebutkan kalimah Allah, karena yang keluar dari lisannya adalah lisan dari dibuat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita ingin sampai kepada Allah, maka ikutlah dari Rasul, ikutlah orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berpikir apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh dari kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita saat kita menyebutkan nama Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu untukmu? Ketika kita menyebutkan nama Allah, pasti hati kita menjadi tenang. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan menyebutkan nama Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Ini pelajaran tentang zikir, pelajaran tentang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyebutkan nama Allah di hati kita, kita sampai kepada Allah, maka Allah akan menghilangkan semua kegundahan-kegundahan yang ada di hati kita. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rasa takut kepada kita. Allah memberikan rasa pengharapan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta di hati kita. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keistiqamah kepada kita, hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bersama guru kita Syekh Al-Fadhil Al-Habib Muhsin bin Al-Hidwan dan juga guru Al-Habib Amin bin Muhsin, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ikhwan dan akhwat yang Allah, tidak bertanya yang berlagi apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna bagi diri sekali dan untuk ikhwan semuanya bisa menjalani istiqamah untuk mengikuti ajaran dari Al-Habib Amin bin Muhsin. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebih semoga wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.